Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait asam nukleat dan sel-based therapeutic dengan produk bioteknologi CAR-T atau Chimeric Antigen Receptor T-cell therapy. Nah, berikut nama kelompok kami. Overview materi kali ini yaitu yang pertama, penjelasan produk bioteknologi, yang kedua, upstream processing, yang ketiga, downstream processing, dan yang keempat adalah analisis kemurnian CAR-T product. Untuk yang pertama itu ada penjelasan produk bioteknologi. Jadi definisi produk CAR-T atau Chimeric Antigen Receptor T-cell itu adalah sel T yang mengalami rekayasa molekuler melalui bantuan vektor, biasanya lentivirus, yang membawa reseptor kimerik. Jadi mekanisme kerja obatnya di sini yaitu dengan mengaktifkan sitotoksisitas sel T terhadap sel B CD19+. Nah, bentuk sediaannya yaitu adalah infus, pabrik produksinya adalah Novartis dengan dosis dapat dilihat pada slide. Yang kedua itu adalah proses pengobatan pada pasien. Diawali dengan pengumpulan. Pengumpulan di sini yang dimaksud itu pengambilan darah dari manusia, kemudian diambil leukosit atau sel T-nya dengan cara leukapheresis. Selanjutnya itu ada pemrograman ulang di mana sel T di sini direkayasa secara genetik untuk mengekspresikan reseptor antigen chimeric di permukaannya untuk mengenali antigen spesifik yang ditargetkan. Yang ketiga ada infus di mana sebelum produk CAR-T ini diinfuskan atau diberikan kepada pasien itu pasien sebelumnya dapat diberikan obat kemoterapi, dan yang terakhir itu ada pemulihan. Selanjutnya adalah pembuatan CAR-T. Pada pembuatan CAR-T ini, tahap yang paling pertama dilakukan adalah upstream processing, di mana host yang digunakan adalah darah manusia. Sel target yang diambil melalui proses apheresis. Pada proses ini, komponen darah yang diambil yaitu leukosit. Kemudian, sumber gen yang digunakan itu diperoleh dari pemurnian autologous antigen processing cell atau ATCS. Selanjutnya adalah mekanisme cloning. Pada mekanisme cloning ini, tahap pertama yang dilakukan adalah pengumpulan sel mononuklear atau MHC, di mana seluruh darah yang telah diambil dipisahkan dengan sentrifugasi, kemudian sisa darah akan dikembalikan ke sirkulasi. Dalam pembuatan CAR-T, lapisan MHC yang menjadi target adalah limfosit dan monosit, dikumpulkan oleh alat apheresis. Kemudian, untuk memperbanyak lapisan MHC, menggunakan leukopheresis atau menggunakan sel di luar target, di mana sel di luar target yang digunakan adalah sel darah merah, trombosit, atau granulosit. Selanjutnya adalah pemurnian sel target sel T menggunakan ATCS, itu tujuannya untuk aktivasi sel. Selanjutnya adalah modifikasi untuk mengekspresikan sel transgen. Setelah pengumpulan sel T dilanjutkan dengan proses aktivasi atau proses awal dari modifikasi untuk ekspresi transgen. Sel T pada proses ini sel T diinkubasi dengan vektor pengkode CAR selama beberapa hari. Kemudian vektor dicuci dan dikultur dengan pengenceran. Selanjutnya adalah proses transduksi. Proses transduksi ini menggunakan virus lentivirus. Ini memiliki onkogenik yang rendah. Maka dari itu dalam pembuatan CAR-T virus ini yang digunakan. Selanjutnya perluasan atau ekspansi. Ini tujuannya adalah didapatkannya kultur sebanyak 5 liter selama 9-11 hari. Kemudian sel ekspansi yang telah didapat dicuci dan dipekatkan, kemudian di mikropreservasi. Baik, selanjutnya itu ada downstream processing CAR-T cell. Yang pertama, nah jadi di dalam proses downstream ini yaitu diawali dari proses pemanenan. Nah, setelah dilakukan pemanenan yaitu ada yang pertama ada pemisahan produk. Nah, langkah pemisahan dapat dilakukan dengan ultrasentrifugasi. Yang selanjutnya itu akan dilakukan proses klarifikasi dengan mikrofiltrasi.
dan diikuti oleh filter suprasel yang biasanya digunakan untuk pengurangan leukosit atau serangkaian membran dengan ukuran pori yang semakin kecil, yaitu 0,8 mikrometer atau 0,45 mikrometer. Nah, di sini ultrafiltrasi dan diafiltrasi juga sering digunakan dalam kombinasi. Yang kedua itu ada pemurnian produk. Nah, di sini proses pemurnian proteinnya itu dilakukan dengan menggunakan kromatografi ion exchange, kemudian affinity kromatografi dan size exclusion kromatografi. Nah, kromatografi pertukaran ion itu karena faktor antiviral bermuatan negatif, sehingga kromatografi pertukaran anion digunakan untuk tujuan pemurnian. Yang kedua itu ada kromatografi afinitas. Nah, jadi contohnya itu adalah di mana kromatografi heparin yang menggunakan prinsip afinitas itu eh, tidak berinteraksi dengan protein INV, tetapi berinteraksi langsung dengan partikel vektor, yang menandakan bahwa prinsip ini dapat digunakan untuk partikel retro dan lentiviral yang diberi pseudotype dengan protein INV yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu size exclusion kromatografi, itu kromatografi yang dapat digunakan yang mengarah pada penghilangan semua kontaminan yang lebih kecil secara efisien dari ukuran pori matrik kromatografi sehingga pemurnian lebih lanjut dan efisien. Nah, kemudian ada modifikasi protein. Nah, di sini inti dari imunoterapi CAR-T ini adalah memodifikasi sel T untuk dapat mengenali sel kanker sehingga sel kanker dapat segera dihancurkan. Nah, cara memperoleh sel T ini dapat direkayasa genetika melalui berbagai cara, yaitu yang pertama itu dapat diidentifikasi dan cloning dari pasien dengan reseptor antitumor yang sangat baik. Nah, reseptor sel T ini dapat dikloning dan dimasukkan ke dalam lentivirus yang kemudian digunakan untuk menginfeksi sel T autologous dari pasien yang akan dirawat. Nah, yang kedua itu dapat diisolasi dari tikus yang telah prima untuk mengenali antigen tumor. Nah, tikus ini akan mengekspresikan MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 yang dapat diimunisasi dengan antigen tumor yang menarik. Selanjutnya, analisis kemurnian dari produk CAR-T dengan menggunakan metode ELISA, yang mana prinsip kerja ELISA didasarkan pada kerja imunologi, yaitu adanya ikatan antigen dengan antibodi atau sebaliknya, yang dikombinasi dengan reaksi enzimatik. Dalam metode ELISA, diperlukan mikrotiter plate yang terdiri dari multiple well atau sumur. Tahapan uji ELISA meliputi absorpsi antigen atau antibodi pada fase padat, penambahan sampel dan reagen, inkubasi, pemisahan dengan reaktan, penambahan reagen enzim, penambahan enzim pendeteksi, dan pembacaan hasil. Metode ELISA dalam proses kemurnian produk CAR-T yang pertama digunakan untuk menganalisis pengotor pada produk akhir yang mungkin mengandung reagen transfeksi, DNA dan protein sel inang sisa, agregat dan fragmen vektor, partikel kapsid kosong, sel inang yang dikemas bersama atau dikemas secara acak, dan DNA yang diturunkan dari plasmid. Kemudian, metode ELISA yang kedua digunakan untuk menganalisis fungsi sel CAR-T. Dapat dilihat pada slide tabel analit yang dapat dideteksi dan dikuantifikasi dengan immunoassay untuk menentukan fungsi sel CAR-T. Dalam analisis fungsi CAR-T, untuk pengukuran pelepasan interleukin pada tikus, yang mana tikus diinfuskan dengan CAR anti-CD19. Kemudian hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa sel CAR-T yang mengekspresikan interleukin 12 efektif dalam mengurangi sel CD19 dan juga menarik sel kekebalan tubuh ke respon kekebalan anti kanker yang menyebabkan bertahan lamanya penggunaan produk CAR tersebut di dalam tikus. Dan sel CAR-T yang tidak mengekspresikan sekresi interleukin 12 tidak menarik atau mempengaruhi sel imun inang. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.